Perhatian, semua video di channel ini hanya bertujuan untuk edukasi dan informasi. Channel ini tidak bertujuan untuk menjelek-jelekan salah satu perusahaan asuransi. Channel ini bukan untuk media jualan asuransi. Jika Anda berminat mengikuti program asuransi, mohon dapat menghubungi kami secara pribadi untuk tindak lanjut. Silahkan subscribe channel ini, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat menikmati, salam cerdas berasuransi. Halo sahabat cerdas berasuransi, jumpa lagi bersama saya Jarski Maradoni di channel Cerdas Berasuransi. Banyak dari Anda yang mungkin tidak paham apa itu asuransi unit link atau asuransi tradisional. Tapi mungkin ada juga yang paham, tapi saya rasa pemahamannya itu keliru. Ya, asuransi unit link ada yang bilang mahal, asuransi unit link ada bilang rugi, asuransi tradisional ada yang bilang lebih murah, ya banyak sekali. Ya, di video kali ini saya akan berbicara tentang asuransi unit link dan asuransi tradisional. Kira-kira lebih bagus yang mana? Ya, sesaat lagi di Cerdas Berasuransi. Halo Sobat Cerdas Berasuransi, ketemu lagi bersama saya Jarski Maradoni dan kita masih di channel Cerdas Berasuransi. Kali ini saya akan membahas tentang asuransi unit link dan tradisional. Mungkin sebagian dari Anda sudah tahu apa itu asuransi unit link dan asuransi tradisional. Tapi ternyata beberapa orang yang saya temui tidak paham tentang apa itu asuransi unit link dan tradisional. Jadi kebanyakan mereka itu beli asuransi ya tinggal beli aja ya tanpa tahu apa itu jenis-jenis asuransi di dalamnya ya. Mungkin bagi Anda yang belum tahu tentang asuransi unit link dan ketika Anda mau mencoba untuk cari tahu di internet, cari tahu di Google, mungkin Anda akan menemukan hal-hal negatif tentang asuransi unit link. Saran saya, Anda harus menanyakan itu kepada konsultan asuransi yang benar-benar Anda percaya ya dan benar-benar bisa bertanggung jawab. Oke? Dan asuransi unit link memang ada yang beranggapan itu lebih mahal daripada asuransi tradisional. Memang betul. Tapi tidak sepenuhnya itu benar ya. Karena tergantung dari beberapa hal di dalamnya. Oke, memang betul asuransi tradisional itu uangnya hangus. Oke, asuransi tradisional ketika kita setor premi itu uangnya akan hangus. Tapi jangan salah, sekarang ada asuransi tradisional pun yang uangnya bisa kembali, ya preminya bisa kembali. Nah itu perkembangannya asuransi di Indonesia sangat luar biasa. Ya, sedikit saya akan menjelaskan tentang asuransi tradisional. Nah, asuransi tradisional itu asuransi yang ketika kita ikut bayar premi dan tidak terjadi apa-apa, ya kita nggak bisa mengharap premi yang kita bayar itu kembali. Contoh ketika kita naik kereta api atau naik transportasi, di situ ada ketika kita beli tiket di situ ada asuransinya, pasti ada asuransi jasara harjanya di dalamnya di situ. Misal kita beli tiket kereta api dari Semarang ke Jakarta. Nah, ketika di tengah jalan kita mengalami kecelakaan, kita mendapatkan hak asuransi yang sudah kita beli di dalam karcis atau tiket itu. Tapi ketika kita sudah sampai di Jakarta dengan selamat, kita tidak bisa klaim premi atau porsi asuransi di dalam tiket itu. Itu namanya asuransi tradisional. Contoh lain adalah asuransi BPJS Kesehatan. Nah itu sama, kita bayar premi tiap bulan sesuai dengan kelas kita, kelas 1, 2, atau 3. Kita bayar tiap bulan sampai kapan? Selamanya ya. Tidak ada BPJS itu bayar hanya 1 tahun saja, 2 tahun saja, tidak ada. Asuransi itu bayarnya seumur hidup. Seumur hidupnya kita bayar terus seumur hidup kita. Nah
Pertanyaannya, ketika kita bayar terus, kita tidak pernah masuk rumah sakit dan tiba-tiba kita meninggal dunia, apakah kita mendapatkan manfaat? Tidak, ya. Manfaat asuransi di BPJS Kesehatan itu akan kita dapatkan ketika kita dirawat di rumah sakit. Nah, ketika kita tidak pernah masuk rumah sakit dan kita bayar terus, tiba-tiba kita meninggal tanpa dirawat di rumah sakit, misalnya meninggal di rumah tiba-tiba saja, kita nggak akan dapat 1% pun dari manfaat BPJS Kesehatan. Ya, itulah asuransi tradisional. Jadi asuransi tradisional kita ibaratkan itu uang benar-benar hangus, ya. Manfaatnya akan kita dapatkan kalau kita dirawat di rumah sakit. Uang preminya kita benar-benar hangus. Ya, jadi jangan mengharapkan uang kembali, ya. Nah, dan sekarang kita membahas asuransi unit link. Asuransi unit link ini hadir di Indonesia itu sekitar tahun 2000-an dengan tujuan asuransi unit link itu uang yang disetor nasabah itu tidak hangus. Di tahun tertentu, umumnya di tahun keempat, tahun 5 seterusnya, itu ada saldo yang terbentuk, ada nilai tunai yang terbentuk. Tujuannya adalah ketika Anda tengah jalan, misal di tahun kelima Anda mengalami kebangkrutan, Anda mengalami penurunan finansial, ya, polis Anda akan tetap aktif. Ketika Anda masuk rumah sakit, Anda sudah tidak mampu bayar premi lagi, polis Anda tetap aktif karena masih ada saldo yang cukup untuk membayar biaya asuransi. Itu tujuannya asuransi unit link. Jadi ada saldo yang terbentuk di sana. Oke. Nah, tapi kebanyakan orang di Indonesia itu salah dalam memahami asuransi unit link. Asuransi unit link dipahami sebagai tabungan, ya. Nanti ikut asuransi unit link selama 10 tahun. Setelah 10 tahun uangnya diambil semua. Nah, memang betul uang itu boleh diambil, uang itu boleh diambil kapanpun, berapapun, silakan. Itu haknya nasabah, sesuai dengan saldo nilai tunai yang terbentuk, saldonya rupiahnya yang terbentuk. Kapanpun boleh diambil, mau 5 tahun, 6 tahun, selama ada saldonya boleh diambil. 10 tahun, nah kebanyakan setelah 10 tahun itu mau diambil semua. Pertanyaannya, ketika tahun ke-11, tahun ke-12, tahun selanjutnya, bagaimana dengan nasib polis asuransi Anda? Polis asuransi itu tidak hanya manfaat investasinya aja atau dalam tanda kutip tabungannya tadi. Di situ ada manfaat meninggal dunia, ada manfaat mungkin kecelakaan di sana, ada tambahannya manfaat kesehatan mungkin di sana, sakit kritis. Pertanyaannya, setelah tahun 11, tahun 12, 13, bagaimana nasibnya? Tentu ketika Anda mengambil semua saldonya, itu berarti Anda tutup polis. Kerjasama Anda dengan perusahaan asuransi itu sudah berakhir. Nah, ketika Anda kena resiko, amit-amit harus masuk rumah sakit di tahun 11, tahun 12 seterusnya, Anda sudah tidak bisa di cover lagi oleh polis asuransi Anda karena Anda sudah mengambil seluruh uangnya. Jadi yang salah kaprah selama ini adalah saldo di asuransi unit link itu dipahami sebagai tabungan. Sebenarnya bukan seperti itu. Saya sudah jelaskan di video-video saya sebelumnya. Dan ada lagi di asuransi tradisional saat ini, ya, kalau tadi saya sebutkan asuransi tradisional itu kita setor tiap bulannya, dan kalau kita nggak masuk rumah sakit uang itu akan hangus, percuma kita ikut asuransi tradisional kalau kita nggak masuk rumah sakit, nggak pernah masuk rumah sakit, ya. Nah, ada produk terbaru juga, salah satu perusahaan asuransi mengeluarkan itu juga. Kalau kita setor selama 10 tahun, kalau usia 20 tahun kita tidak terjadi apa-apa, artinya atau kita masih hidup, ya, uang yang 10 tahun itu bisa dikembalikan. Ada asuransi tradisional yang kita bayar uangnya itu nggak hangus. Premi kita akan kembali kalau kita masih hidup di tahun ke-20. Ya, ada, nanti teman-teman silahkan cari-cari nama asuransinya apa. Boleh nanti japri saya juga. Oke, nah
jadi kembali, apakah asuransi unit link atau asuransi tradisional? Ya, sebelum Anda menentukan asuransi unit link atau asuransi tradisional, saya sarankan Anda, setidaknya saya akan berikan 3 tips untuk Anda sebelum Anda membeli produk asuransi. Yang pertama, Anda harus tahu tujuan Anda beli produk asuransi itu apa. Ya, masih banyak orang yang saya temui beli asuransi itu karena ya teman sekantor saya sudah punya asuransi, ya saya ikutlah, cuma 400.000, cuma 500.000 sebulan, ya bisalah saya ikut, tanpa Anda tahu tujuannya. Ya karena adik saya atau tante saya atau om saya atau teman saya, sahabat saya seorang agen asuransi, saya didatangin, saya ditawarin, saya ndak enak, ya sudah saya beli saja. Kasihan itu agennya, ya sudah saya beli saja. Ya sekali lagi itu alasan yang menurut saya tidak tepat ketika Anda membeli produk asuransi. Anda harus mempunyai tujuan ketika Anda akan membeli produk asuransi. Jangan menggunakan alasan ikut-ikutan teman yang lain. Jangan menggunakan alasan karena agennya adalah teman saya sendiri, saudara saya, ya. Anda akan rugi kalau Anda tidak mempunyai tujuan, ya. Banyak tujuan asuransi. Anda bisa untuk menyiapkan santunan meninggal untuk keluarga Anda, santunan warisan, santunan sakit kritis, ya. Penting kalau Anda mempunyai riwayat keluarga yang mempunyai riwayat sakit kritis, saya sarankan Anda beli produk sakit kritis, santunan sakit kritis. Beli produk santunan sakit kritis, ya itu bisa menjadi tujuan Anda. Atau Anda memilih untuk membeli produk asuransi kesehatan, kartu kesehatan. Sekali lagi, bagi Anda yang saat ini kerja di satu perusahaan, mungkin Anda sudah full di cover sama perusahaan Anda. Tapi pertanyaannya, ketika Anda nanti pensiun, apakah perusahaan Anda masih akan menjamin kesehatan Anda? Ketika Anda masih rumah sakit, apakah perusahaan Anda masih bisa mengcover seluruh biaya rumah sakit padahal Anda sudah pensiun? Ya, itu yang jadi pertanyaannya. Oke. Dan itu salah satu mungkin bisa jadi tujuan Anda untuk ikut asuransi. Tentukan tujuan Anda. Anda ikut asuransi itu harus mempunyai tujuan. Anda beli asuransi itu harus mempunyai tujuan. Kemudian yang kedua, manfaat. Ya, setelah Anda menentukan, misalnya Anda sedang menyiapkan dana warisan, Anda harus tahu berapa dana santunan warisan yang Anda siapkan. Misal Anda beli asuransi 100 juta. 100 juta Anda siapkan untuk warisan keluarga Anda. Halo, ingat, ketika kita meninggal dunia, kita tidak sedang meninggalkan keluarga kita untuk 1 tahun 2 tahun. Kita meninggalkan keluarga kita itu selamanya. Oke, kita meninggalkan anak istri kita itu selamanya. Apakah cukup warisan 100 juta untuk anak kita yang mungkin masih kecil? Apakah cukup untuk biaya sampai kuliah? Ya, jadi tentukan manfaatnya, apakah itu sesuai. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi kapanpun, kita tidak tahu, ya. Jadi tentukan apakah manfaat yang Anda dapatkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan Anda ketika resiko itu terjadi. Ketika Anda sudah menentukan tujuan Anda, ketika Anda sudah menentukan besarnya manfaat yang akan Anda dapatkan, dan saatnya Anda melihat apakah nanti preminya sesuai dengan budget yang Anda anggarkan. Nah, itu penting. Preminya apakah sesuai dengan budget yang Anda anggarkan. Kalau dirasa tidak aman atau sangat terlalu besar, ya, saya sarankan Anda untuk merestrukturisasi keuangan Anda. Ya, jangan Anda memaksakan ikut asuransi
baik itu tradisional, baik itu unit link, ketika budget Anda pas-pasan. Anda tidak sedang membeli motor atau mobil yang kreditnya 5 tahun, 3 tahun, atau 7 tahun. Anda tidak sedang kredit mobil. Anda tidak sedang membeli KPR, rumah KPR yang mungkin 10 tahun, 15 tahun. Premi asuransi itu bayarnya seumur hidup Anda. Jadi pastikan budget yang Anda keluarkan itu sesuai dengan anggaran atau perencanaan keuangan Anda, ya. Saya katakan idealnya itu 10% dari penghasilan Anda dan pasangan Anda. Minimal itu 10%. Dan setiap tahun Anda harus melakukan review. Apakah kalau budget Anda ada bisa dilebihkan? Saya sarankan Anda untuk mengupgrade setiap manfaat yang ada. Jadi ada 3 yang saya sarankan untuk Anda sebelum Anda menentukan apakah asuransi unit link atau asuransi tradisional yang cocok untuk Anda, ya. 1, tentukan tujuan Anda ikut asuransi. Yang kedua, tentukan manfaatnya, besarnya manfaat apakah sudah cukup, ya. Dan yang ketiga, tentukan budget Anda. Jangan paksakan jika Anda pas-pasan. Oke, dan kembali ke pertanyaan awal, Anda akan memilih asuransi unit link atau asuransi tradisional? Kalau saya katakan tadi asuransi unit link itu ada saldo yang akan terbentuk, jadi uangnya nggak hangus. Tapi ternyata asuransi tradisional sekarang yang baru Anda setor selama 10 tahun, ketika Anda masih hidup di tahun ke-20, uang premi yang Anda setor bisa kembali juga. Lalu mana yang Anda pilih, ya? Memang betul asuransi tradisional lebih murah. Saya beri satu contoh, ya. Tahun lalu saya ketika itu berusia 33 tahun. Tahun lalu saya berusia 33 tahun, saya mempunyai budget yang saya rasa masih aman untuk saya beli produk asuransi, ya. Saya mempunyai tujuan asuransi. Ya, saya tentukan dulu tujuan asuransi saya, beli asuransi saya adalah untuk santunan warisan. Jadi ketika saya meninggal dunia, saya akan memberikan warisan yang cukup untuk anak dan istri saya. Saya tidak mau dong kalau istri saya akan cari suami lagi, kalau saya memberi santunan warisan yang kecil, ya kan? Oke, saya tentukan dulu tujuan saya adalah untuk memberikan santunan meninggal, santunan warisan ketika saya dipanggil Tuhan, ya. Saya mempunyai 2 anak dan 1 istri, ya, tidak kebalik ya, 1 istri 2 anak. Oke, saya mempunyai 1 istri 2 anak. Tentunya saya harus menghitung dulu berapa kebutuhannya, ya. Oke, saya tentukan tujuannya untuk santunan warisan. Kemudian yang kedua, saya menentukan manfaat. Ya, saya sudah menghitung, ya, itu saya memerlukan sekitar 1 miliar untuk saya berikan kepada keluarga saya, anak istri saya ketika saya meninggal, ya. Ya, itu menurut saya masih kurang, tapi untuk langkah awal saya tentukan manfaat yang saya akan capai adalah 1 miliar. Kemudian yang ketiga adalah saya tentukan budget saya. Nah, di asuransi tradisional saya memberikan perhitungan, saya membuat perhitungan di asuransi tradisional itu ketika saya mengeluarkan budget di angka 400.000 waktu itu. 400.000 waktu itu saya usia 33 tahun, ya. Saya hanya mendapatkan santunan warisan. Saya menyiapkan santunan warisan hanya 400 juta. 400 juta untuk keluarga saya, ya, 1 istri 2 anak. Tentu itu sangat tidak cukup. Walaupun saya hanya setor 10 tahun, kemudian jika saya masih hidup sampai tahun ke-20, premi saya, uang yang saya setor selama 10 tahun itu akan kembali. Bagi saya ini masih kurang kurang nendang gitu manfaatnya. Karena apa? Kalau saya di tahun ke-20 saya masih hidup,
kemudian saya ikut lagi, itu tentu saya sudah semakin tua dan preminya akan semakin besar ya. Kemudian saya melakukan perhitungan di asuransi unit link ya, di premi 400.000, usia saya 33 tahun, saya dapatkan santunan meninggal 1 miliar ya, walaupun itu sampai usia 55 tahun. Oke, artinya kembali saya katakan tadi, setiap tahun kita harus mereview manfaat kita ya. Nanti akan saya review ketika saya sudah punya budget lebih, saya naikkan 1 miliarnya itu dari usia 55 bertahap sampai usia 60, 65, sampai setidaknya usia 85 ya. Ya saya kira-kira ingin usia nggak sampai lebih dari 85 lah ya, 85 ke bawah saja. Nah, saya sudah menyiapkan itu di asuransi unit link. Akhirnya saya pilih asuransi unit link. Dan kita kembali, apakah asuransi unit link atau tradisional ya? Pilihan ada di tangan Anda. Saya sudah jelaskan. Yang jelas asuransi tradisional itu uang hangus, tapi ada juga yang uang bisa kembali ya. Asuransi unit link preminya memang sedikit lebih mahal, tapi manfaatnya jauh lebih besar ya. Saya sarankan Anda mempunyai konsultan asuransi terbaik yang Anda percaya dan bisa bertanggung jawab. Semoga video ini membantu Anda untuk menentukan apakah Anda mau beli asuransi unit link atau tradisional. Salam cerdas berasuransi, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.